Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran matematika. Baik mujahid mujahidah yang Bapak banggakan, kelas 8, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Setelah kemarin kita mempelajari tentang bab 2, yaitu tentang bidang koordinat. Sekarang kita bab 3 tentang relasi dan fungsi. Di relasi dan fungsi ini nanti akan Bapak jadikan 2 video, part 1 dan part 2. Part 1-nya tentang pembahasan relasi dan part 2-nya pembahasan tentang fungsi. Baik, untuk selanjutnya silahkan persiapkan alat tulis, pensil dan bukunya untuk mencatat materi yang akan Bapak sampaikan. Silakan dipersiapkan alat tulisnya. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, sebelumnya kita tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di bab 3 ini yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Itu tujuan pembelajaran di bab 3 ini ya. Kemudian ada peta konsep. Ya, relasi dan fungsi. Ya. Sini relasi dan fungsi. Fungsi itu sebuah pemetaan. Relasi adalah sebuah hubungan. Oke, relasi dinyatakan dengan diagram panah, bisa diagram kartesius, kemudian himpunan pasangan berurutan, dan tabel. Sama ya, fungsi dan relasi juga ya, bisa dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan, dan tabel. Kita lanjut. Oke, relasi. Apakah relasi itu? Relasi adalah hubungan ya. Relasi itu hubungan. Aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B menghubungkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Jadi, relasi itu bisa berhubungan di himpunan A ke himpunan B. Seperti itu ya. Contohnya, himpunan A adalah Kota Bandung, Semarang, Medan, Denpasar. Kemudian himpunan B ada Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Sumatera. Kalau himpunan A tentang kota ya, Bandung ya. Kalau himpunan B tentang pulau. Bandung dan Semarang terletak di Pulau Jawa. Bandung dan Semarang terletak di Pulau Jawa. Kemudian Medan terletak di Pulau Sumatera. Medan terletak di Pulau Sumatera. Dan Denpasar terletak di Pulau Bali. Nah, kata hubung antara A dan B ini terletak di pulau. A-nya itu Bandung dan Semarang. A-nya. Kemudian kata hubungnya itu terletak di pulau. Dan B-nya adalah Jawa. Seperti itu ya, ada kata hubungan atau relasi. Relasinya terletak di pulau. Harus ada aturannya ya, aturan relasinya. Relasinya apa sini? Kalau di sini terletak di pulau. Kemudian Medan. Medan himpunan A. Kemudian terletak di pulau. Nah, terletak di pulau adalah kata hubung atau relasi. Kemudian Sumatera. Sumatera adalah himpunan B. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi himpunan A ke himpunan B dihubungkan dengan kata terletak di pulau. Jadi relasinya adalah sebuah terletak di pulau. Gitu ya. Menyatakan relasi dari himpunan A ke B dengan yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan, yang keempat
tabel. Oke, yang pertama diagram panah. Kita nyatakan ke diagram panah dahulu. Jika himpunan A sama dengan Bandung, Semarang, Medan, dan Denpasar, dan himpunan B-nya Jawa, Bali, Sumatera, buatlah diagram panah dari himpunan A ke B tersebut. Oke, pertama kita buat dulu lingkaran boleh, persegi boleh, bebas ya. Nah, ini himpunan A. Himpunan A itu ada Bandung, Semarang, Medan, dan Denpasar. Himpunan B itu Jawa, Bali, dan Sumatera. Oke, tadi kan Bandung dan Sumatera ke Jawa ya, terletak di pulau. Cara bacanya seperti ini. Bandung terletak di Pulau Jawa. Jadi garis merah ini adalah kata hubung ya. Kata hubungnya yaitu terletak di pulau. Semarang terletak di Pulau Jawa. Medan terletak di Pulau Sumatera. Denpasar terletak di Pulau Bali. Bersilangan nggak apa-apa ya. Walaupun bersilangan ya. Ini juga ada dua ya. Di Jawa ini ada dua, nggak apa-apa. Kalau hubungan bebas. Ya. Lanjut. Diagram Kartesius. Oke. Dari contoh tadi kita buat diagram Kartesiusnya ya. Nah, ini dia. Yang bawah ini himpunan A, kemudian yang atasnya ini di himpunan B. Bandung. Bandung ke Pulau Jawa. Maka di sini titiknya ya. Kemudian Semarang. Semarang titiknya sama juga di Jawa. Lalu Medan. Medan titiknya berada di Sumatera. Kemudian Denpasar. Denpasar titiknya berada di Bali. Seperti itu ya. Ada sumbu X, ini horizontal, dan sumbu Y. Ini apa? Sumbu Y vertikal. X daerah asal dan Y daerah hasil. Seperti itu ya. Bisa kita lanjut ya. Kita lanjut. 3. Himpunan pasangan berurutan. Kita membuat pasangan berurutan dari contoh tadi. Ya. Nah, pasangan berurutannya ya. Bandung pasangannya dengan Jawa. Tadi kan Jawa ya. Bandung, Jawa, Semarang, Jawa, Medan, Sumatera, Denpasar, Bali. Nah, penulisannya seperti ini ya. X, Y. X-nya itu A, Y-nya itu B. Maka X, Y adalah Bandung dan Jawa, Semarang dan Jawa, Medan, Sumatera, Denpasar, dan Bali. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut. Yang keempat yaitu tabel. Contoh, jika himpunan A Bandung, Semarang, Medan, dan Denpasar, himpunan B Jawa, Bali, Sumatera. Buatlah tabel dari himpunan A ke B tersebut. Jawab. Nah, ini ya. Himpunan A itu ada Bandung, Semarang, Medan, Denpasar. Himpunan B tadi Bandung ada Jawa, kemudian Semarang Jawa juga, Medan Sumatera, Denpasar Bali. Gak apa-apa walaupun ada dua ya. Daerah hasilnya ya. Oke. Sampai sini paham ya untuk membuat tabel, diagram Kartesius, kemudian diagram panah dan pasangan berurutan. Bisa ya? Kita lanjut. Contoh. Diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan B 2, 3, 4. Hubungan himpunan A ke himpunan B ditentukan oleh 1 kurangnya dari. Tentukanlah. A. Buatlah diagram panah dari relasi tersebut. B. Buatlah diagram Kartesius. Dan C. Himpunan pasangan berurutan. Kemudian D, tabel. Ini ya, kata kuncinya adalah 1 kurangnya dari. Ya, dengan diketahui A-nya 1, 2, 3 dan B-nya 2, 3, 4. Jawab, kita mulai dari A dulu. Buatlah diagram panah dari relasi 1 kurangnya dari pasangan tersebut nih. 1 kurangnya dari ya. 1, angka 1 ini kurangnya 1 dari angka 2. Angka 2 ini kurangnya 1
dari angka 3. Gitu ya. Angka 3 ini kurangnya 1. 1 kurangnya dari angka 4. Maka tanda panahnya akan seperti ini. Ya. Kalau 1 ke 3 bisa enggak? Tidak bisa ya. Karena 1 itu kurangnya 2 ya. 2 kurangnya dari 3. Misalkan 2 ke 4. Nah 2 ke 4 gimana? Tidak bisa ya. Karena 2 itu 2 kurangnya dari 4. Ini hanya kurangnya 1. Gitu. Kalau 2 ke 2. Nah kedua kedua itu sama dengan ya. Bukan. Yang diminta relasinya adalah 1 kurangnya dari. Nah, baik. Diagram panah sudah. Kemudian yang B. Diagram kartesius. Nah ini ya. Himpunan A-nya dan himpunan B. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terus ya. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan terus. Sekian. Himpunan A 1,2 tadi ya. 1,2. Himpunan yang keduanya 2,3 dan yang ketiganya 3,4. Betul gak sih? Tuh ya. 1,2. 2,3. 3,4. Maka di sininya sama. Sama ya. 1,2. 2 pasangannya 3. Kemudian 3 pasangannya 4. Seperti itu. Maka dapatlah himpunan pasangan berurutannya. 1,2. 2,3 dan 3,4. Nilai X-nya ini, X-nya horizontal, Y-nya vertikal. X, Y. 1,2. 2,3. X, Y. Gitu ya. Selalu kalau himpunan pasangan berurutan itu X, Y. Atau daerah asal, daerah hasil. Tabel. Kita membuat tabel. Mudah ya. Himpunan A-nya dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian baru himpunan B-nya. 1 pasangannya kedua. 2 pasangannya ketiga. Sama seperti ini ya. 3 pasangannya ke 4. Jadi inilah tabelnya. Oke. Mungkin itu ya. Semuanya paham ya. Insya Allah ya. Oke. Kerjakan latihannya. Di buku tugas diketahui A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 2, 4, 6, 8. Hubungan A ke B ditentukan oleh setengah dari. Tentukanlah A. Buatlah diagram panah dari relasi tersebut. Dan B. Buatlah diagram kartesius. Dan C. Himpunan pasangan berurutan. D. Tabel. Gitu ya. Ingat ya. Kata kuncinya adalah di sini ya. Setengah dari. Setengah dari. Berarti 1 setengahnya dari 2. 1 setengahnya dari 4. Betul? Salah. 1 setengahnya dari 6. Salah. 1 setengahnya dari 8. Tidak. Berarti 1 setengahnya dari 2. Kemudian 2 setengahnya dari 2. Bukan. 2 setengahnya dari 4. Iya. Berarti 2 setengahnya dari 4. 2 setengahnya dari 6. Tidak. Gitu ya. 3 setengahnya dari 2. Tidak. 3 setengahnya dari 4. Tidak betul. 3 setengahnya dari 6. Ya betul. 3 setengah dari 8. Tidak. Berarti 3 setengahnya dari 6. Gitu ya. Seperti tadi ya. Buat diagram panah, kartesius, pasangan berurutan, dan tabel. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan. Jangan lupa latihannya dikerjakan di buku tugas, salin soalnya, kemudian diberi nama, kelas, dan tanggal, lalu diberi paraf orang tua, kemudian dikirim di classroom. Cukup sekian, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.